Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Siru. Waalaikumsalam Kak Gita. Wow, kelasnya sudah ramai. Ada Wira, ada Rasya, ada Fatan, ada Zia, ada Faith, ada Deklan, ada Anis, dan juga ada Kisti. Wah, alhamdulillah banyak yang hadir pagi ini, teman-teman. Hari ini kita memasuki PTS atau penilaian tengah semester di hari yang kedua. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari dua teman kita loh, teman-teman. Nah, supaya presentasinya lancar, yuk kita sama-sama berdoa dulu, teman-teman. Mikrofonnya boleh di-on kan ya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi rahli sadri wa yassir li amri halul 'uqdatam min lisani. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, yuk kita saksikan presentasi yang pertama dari Mas Deklan. Silakan Mas Deklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Deklan. Aku kelas Sirus di SD di Lebah Putih atau kelas 5 biasanya. Nah, hari ini aku akan presentasi tentang proyek DIY ku dan juga FunMap milikku. Tapi kita mulai dengan proyek DIY ku dulu ya. Nah, aku membuat organ gerak manusia berupa mainan rangka manusia yang bisa dibongkar pasang. Nah, mengapa aku membuat ini? Karena aku kadang-kadang sering lupa letak tulang apa saja namanya. Nah, di sini juga ada nama-nama tulangnya loh. Nah, alatnya, nah cara membuatnya gampang banget. Aku juga membuatnya kurang lebih seminggu. Nah, alat yang dibutuhkan ada cutter, gunting, spidol, penggaris, lem kertas, lem liquid gitu, terus juga lem hias sama meja kerja tentu saja. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah karton bekas, print out gambar dan tulisannya ini, terus asturo hitam ukuran A3, stiker, dan juga velcro. Nah, kalau ada yang bertanya velcro itu apa, ini seperti ini teman-teman, ini bisa direkatkan dan juga bisa dibongkar. Nah, begitu. Lalu cara membuatnya, print gambar kerangka dulu dan tulisannya, lalu gunting gambar dan tempel di kardus. Lalu gunting kardus sesuai bentuk kerangka dan tulisannya, alasi kertas asturo dengan kardus, lalu tempelkan velcro di belakang gambar atau tulisan ini. Nah, susun dan urutkan gambar di permukaan kertas asturo. Tempelkan lagi sisinya velcro yang lain menurut posisi kerangka. Nah, beri stiker dan nomor untuk setiap tulang kerangka. Nah, langkah-langkahnya diulangi untuk yang tulisan juga ya, teman-teman. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Iya, silakan teman-teman yang penasaran, pengen bertanya, boleh mengacungkan jari akan Kakak Willy. Wow, Mbak Pet sudah ready nih. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Mbak Pet duluan, silakan Mbak Pet. Apakah itu ada yang Deklan kesulitan waktu membikinnya? Ya ada. Kesulitanku yaitu menggunting bagian kerangkanya ini harus teliti. Tapi kalau yang bagian tulisannya ini cuma tinggal
gunting sesuai garis saja, jadi lumayan gampang. Sedangkan ini berkelok-kelok, begitu, Feb. Oke. Oh, dia kan organ gerak manusia. Oke, berikutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mas Fatkan, silahkan. Bentar. Aku lupa, Kak. Aku lupa. Oke, baik. Ya, kita lompatin dulu nggak apa-apa ya, Mas Fatkan ya. Ternyata lupa, teman-teman. Baik, kita akan lanjut lagi nih. Apakah ada yang penasaran lagi tentang presentasinya Mas Diklan barusan? Oke, Mbak Zia, boleh bertanya, silahkan. Maksimal orang yang bisa main itu berapa orang? Ini bisa main kira-kira maksimal 5 orang, tapi 6 juga 6 boleh, tapi yang ke-6 itu buat jadi wasit biar gak ada yang curang. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zia dan juga Mas Diklan. Pertanyaan terakhir dari kita nih Mas Diklan. Apakah boleh nih ditunjukkan cara mainnya gitu ke teman-teman? Boleh dong ngajak temannya main, siapa nih yang mau main bareng Mas Diklan? Nah, cara mainnya gampang juga loh. Ini karena ditempelkan velcro, jadi bisa dibongkar pasang. Nah, ini tinggal diurutkan saja seperti tulangnya. Jadi ini ada tangan, terus ini ada badan. Sebenarnya ini nanti dikeluarin dulu semua gambarnya ini dari velcro oleh wasitnya. Nah, terus yang untuk tulisan ini nanti dicocokkan dengan nomor yang di sini, yang di gambar tengkoraknya, begitu, Kak. Oke, wah pasti seru banget nih teman-teman kalau nanti kita berkesempatan untuk memainkannya secara langsung. Terima kasih Mas Diklan untuk presentasi proyeknya yang pertama. Nah, setelah ini yuk kita akan lanjut ke proyeknya Mas Diklan yang kedua. Silahkan. Oke, Kak. Nah, sekarang aku akan presentasi tentang yang FunMed-ku ya. Nah, aku membuat video ini karena aku melihat beberapa teman-teman yang masih kebingungan. Nah, makanya aku membuat video ini dan kadang-kadang aku juga sering lupa. Nah, itu saja, boleh diputar videonya Kak kita. Siap Mas Diklan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke, selamat menikmati video dari Mas Diklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deklan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman belajar menghitung penjumlahan beda penyebut. Ayo kita mulai pembelajaran yang asik ini. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya 1/2 ditambah 1/3. Lalu kita tulis sama dengannya dulu ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan membahas caranya. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya dengan dikalikan seperti ini. Nah, 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Lalu kita pindahkan jawabannya ke sini dan ke sini, yaitu 6. Lalu
Setelah itu kita kalikan silang antara pembilang dan penyebutnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan kalikan 1 dikalikan 3. Lalu dipindah ke sini ya. Nah, 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, setelah itu kita tulis jawabannya di sini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu kita pindahkan penyebutnya ke bawah jawabannya. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, lalu kita coba contoh selanjutnya ya. Aku mau 3 per 5 ditambah 2 per 3. Nah, ini caranya sama. Seperti ini. Ini dikalikan dulu. Lalu, oh iya, aku lupa menulis tanda samanya. Hehe. Nah, setelah itu 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Lalu kita kalikan silang ya. Seperti ini. Yang pertama 3 dikali 3 9. Lalu kita taruh hasilnya di sini. Sekarang kita akan kalikan 2 dan 5, yaitu jawabannya 10. Lalu kan intinya ditulis jawabannya. Nah, jika pembilangnya angkanya besar, berarti masih bisa dibagi. Masih bisa dibagi seperti ini, teman-teman. 1, 4 per 15. Nah, hasilnya ini didapat dari 19 dikali 15. Dapatnya 1, bisa 4, penyebutnya 15. Nah, gampang kan teman-teman? Selamat mencoba ya. Wow, itu tadi sebuah video tentang penjumlahan pecahan yang beda penyebut, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Wow, sudah pada penasaran nih. Baik. Giliran bertanyanya kakak berikan pada Mas Rasya dan juga Mas Awan. Silakan Mas Rasya duluan. Iklan, kenapa kamu pakai cara itu? Oh, Kak, aku memakai cara ini karena menurutku ini gampang dihafal. Begitu, Rasya. Iklan, mengapa kamu mengambil tema itu? Apa? Aku kurang kedengeran. Iklan, mengapa kamu mengambil tema itu? Biar aku bisa mengajarkan teman-teman yang masih kebingungan dengan matematika penjumlahan beda penyebut. Begitu, Awan. Oh, terima kasih. Sama-sama. Oke, wow, ternyata kita sudah tahu ya teman-teman bahwa Mas Diklan ini
membuat proyeknya ini berdasarkan kebutuhannya. Nah, pertanyaan dari Kakak nih Mas Deklan, apakah setelah menggunakan cara pemecahan masalah yang ini Mas Deklan jadi semakin bisa mengerjakan tentang pecahannya? Jadi semakin bisa, Kak, jadi semakin gampang. Oh, mantap. Ternyata Mas Deklan sudah mempraktekannya, teman-teman, dan berhasil bahwa cara penyelesaian ini adalah salah satu solusi ketika nanti teman-teman mengalami kesulitan atau tantangan nih ketika menemukan persoalan yang sama. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Mas Deklan yuk, teman-teman. Tepuk hebat. 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 Wah, ternyata keren banget tadi presentasi dari Mas Deklan ya teman-teman. Tadi kita sudah diajak bermain-main dengan kerangka dan juga diajak berhitung nih. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan presentasi berikutnya dari siapa coba? Adakah yang tahu? Lupa, Kak. Rahasia. Ada yang tahu dan ada yang lupa. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, yuk teman-teman kita panggilkan Mas Rasya. Silakan Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Rasya. Aku sekolah di School of Life Lebah Putih. Aku kelas 5. Biasa dipanggil kelas Cirus. Kali ini aku akan mempresentasikan proyek PTS-ku yaitu Fun Match dan Science. Ada Fun Match dengan pecahan penjumlahan tidak senilai dengan puzzle pecahan. Mengapa aku memilih puzzle pecahan? Karena bermainnya menyenangkan dan simpel. Dan yang kedua ada sains, yaitu sistem pernapasan pada kucing. Karena kenapa aku memilih proyek itu? Karena aku suka kucing. Langsung aja Kak kita silakan diputar proyeknya. Oke, Mas Rasya mau yang sains atau yang math duluan nih? Math duluan Kak. Oke, ditunggu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menghitung menggunakan puzzle pecahan. Di sini ada beberapa kotak dan setiap kotak berbeda warna dan berbeda nilai. Kotak biru ada 2 bagian. Kotak kuning ada 4 bagian. Kotak hijau ada 6 bagian. Kotak orange ada 3 bagian. Kotak merah ada 8 bagian. Kotak pink ada 12 bagian. Dibagi menjadi 2 bagian. Setiap bagian bernilai setengah atau 1/2. Jika digabungkan 1/2 dan 1/2 jadinya menjadi 2/2 atau 1 bagian. Kuning. Kotak kuning dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian bernilai 1/4. Jika digabungkan
1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1 bagian. Hijau. Kotak hijau dibagi menjadi 6 bagian. Setiap bagian adalah 1/6. Jika digabungkan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau 1 bagian. Kotak oranye dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian adalah 1/3. Jika digabungkan adalah menjadi 1/3, 2/3, dan 3/3 atau 1 bagian. Kotak merah dibagi menjadi 8 bagian. Setiap bagian bernilai 1/8. Jika digabungkan nilai 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 8/8 atau 1 bagian. Atau kotak pink. Kotak pink dibagi menjadi 12 bagian. Dan setiap 1 bagian bernilai 1/12. Jika digabungkan menjadi 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, dan 12/12 atau sama dengan 1 bagian. Penjumlahan pecahan tidak senilai adalah dari 2 pecahan atau lebih memiliki penyebut berbeda. Contoh, 2/4 ditambah 1/2. 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. 1/2 ditambah 1/2 menjadi 2/2 atau 1 satuan. Contoh kedua adalah 1/3 ditambah 4/6. 4/6 kita sederhanakan lagi menjadi 2/3. 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 atau 1 satuan. Demikian project dari saya. Maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, mantap banget tadi penjumlahan pecahan senilai dan tidak senilai punyanya Mas Rasya. Wah, tadi Kak Gita terpesona nih ketika Mas Rasya lihai banget nih mengeluarkan dan juga memasukkan kotak-kotak yang tadi menggambarkan besaran pecahannya nih teman-teman. Nah,
Yang penasaran boleh banget nih jika ingin bertanya. Kak, kita melihat ada Mbak Fet di sana dan juga ada Mas Deklan. Ya, silakan Mbak Fet duluan. Apakah ada kesulitan waktu membikinnya? Nggak ada sifat gampang. Cukup gampang. Iya, oke. Ternyata membuatnya tidak sulit teman-teman. Yang penting kita niat dan berusaha. Pasti bisa ya Mas Rasya ya. Nah, berikutnya kita akan dengarkan nih pertanyaan dari Mas Deklan. Silakan Deklan. Aku mau tanya, kamu terinspirasi membuat ini dari mana, Ras? Dari YouTube sih, Dek. Oh, oke, terima kasih. Sama-sama. Wah, ternyata inspirasi bisa datang dari mana saja ya Mas ya. Salah satunya dari YouTube. Pertanyaan terakhir dari Kak Gita nih Mas Rasya. Jadi kalau boleh disimpulkan nih, baik penjumlahan pecahan yang senilai maupun pecahan yang tidak senilai tadi, berarti nilai akhirnya adalah satu-satuan ya Mas ya? Iya, Kak, satu-satuan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rasya untuk penjelasannya. Yuk, silahkan dilanjutkan ke presentasi yang kedua. Oke, kali ini aku akan mempresentasikan proyek sainku, yaitu sistem pernapasan pada kucing. Silakan Kak Gita diputar videonya. Oke, Mas Rasya. Apakah sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, selamat menikmati presentasi sains dari Mas Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rasya Fatia Adiatama. Aku sekolah di School of Life Logamutin. Aku kelas 5 Cirus. Kali ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada kucing. Kucing merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki kesamaan saluran pernapasan dengan manusia. Alat pernapasan utama kucing adalah paru-paru. Sistem pernapasan pada kucing terdiri dari hidung, rongga hidung, sinus, taring, laring, trakea, dan paru-paru. Selain berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, berfungsi juga sebagai sistem pendingin tubuh. Perhatikan, jika kucing terengah-engah, kucing akan membuka mulut dan menjulurkan lidahnya. Itu bertanda kucing mengalami kepanasan dan berusaha untuk mengambil udara lebih banyak agar tubuh dingin. Dalam 1 menit, kucing mampu menarik napas sebanyak kurang lebih 25 tarikan. Kucing sangat mengandalkan penciumannya untuk mencari makan. Jika kucing bernapas melalui mulut, berarti ada masalah dengan hidungnya yang menyebabkan kucing tidak dapat mencium makanan dengan baik dan menyebabkan nafsu makan menurun. Jika hal ini terjadi pada kucing, jangan dianggap remeh. Harus segera diperiksakan ke dokter hewan secepatnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, itu tadi presentasi tentang kucing nih. Ternyata Mas Rasya suka banget sama kucing. Wah, baiklah. Wah, sudah banyak yang mengacungkan jarinya. Kakak bisa melihat ada Mas Wira dan juga siapa lagi nih yang mau tanya? Oke, ada Mas Wira dan juga ada
Mas Lutfi. Oke, silakan Mas Wira bertanya duluan. Rasya, kalau misalnya kucing, kalau batuk itu kan kayak atau gimana gitu lah. Itu kalau misalnya apa punggungnya dilus-lus, apakah itu membantu? Membantu Wir. Membantu menenangkan. Soalnya aku pernah kucing nemu di jalan gitu toh, batuk tak halus-halus habis itu jadi ngikutin aku. Iya, emang gitu. Ya, makasih Res. Oke, sama-sama. Wah, ternyata sesama pecinta kucing ketemu pecinta kucing juga nih. Baik. Nah, berikutnya tadi silakan pertanyaan kedua. Rash, aku mau tanya, kamu dapat inspirasinya dari mana? Kok dari YouTube? Nama channelnya apa? Bukan dari YouTube, dari kucing aku sendiri. Oke, terima kasih. Doang? Iya, terima kasih Mas Lutfi pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih dari Kak Gita nih Mas. Tadi Mas Rasya kan menyebutkan tentang kucing nih. Dan beberapa kali juga Mas Rasya menyebutkan bahwa Mas Rasya sayang banget nih sama kucing. Nah, sebenarnya di rumah Mas Rasya ada berapa kucing sih yang dipelihara? Mic-nya Rash. Nggak kedengeran, Kak. Oke, baik. Beberapa kali Mas Rasya kan proyeknya tentang kucing nih. Tadi juga mengulas tentang kucing. Nah, Kakak jadi penasaran nih Mas Rasya. Sebenarnya di rumah Mas Rasya ini melihara berapa kucing ya? Ada 8. Masya Allah banyak sekali. Ada 8 kucing teman-teman. Wow. Makanannya apa nih Mas? Apakah nasi pindang atau cat food? Nggak bisa gerak tenani, Bun. Oke, baik. Terima kasih Mas Rasya atas jawabannya. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari Mas Rasya. 2 presentasinya keren banget dan menambah wawasan kita ya. Yuk kita beri aplaus dulu yang meriah buat Mas Rasya. Tepuk hebat. 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 Nah, karena hari ini kita sudah mendengarkan presentasi dari Mas Diklan dan juga Mas Rasya, maka kita akan jumpa lagi nanti sore teman-teman. Nanti sore kita masih ada 2 teman lagi yang akan mempresentasikan proyeknya. Nah, sebelum roomnya kakak tutup, yuk silakan kameranya dihidupkan. Kita akan berikan wajah bahagia karena presentasi teman-teman kita hari ini diberi kelancaran semuanya. Yuk kakak akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, tahan dulu, tahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas presentasi keren dan atas waktunya pagi hari ini teman-teman. Kita akan jumpa lagi nanti sore jam 4 ya. Selamat melanjutkan kegiatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.